Asia Tenggara merupakan Taman Eden yang asli dan banjir adalah kekuatan yang mendorong orang-orang keluar dari Taman Firdaus, tulisan Oppenheimer, dalam Taman Eden di Timur, 1997. Dalam Kejadian 28, Tuhan membuat taman di timur, di Eden, dan ia menempatkan manusia yang diciptakannya itu. Dan dalam Kejadian 11:2, dan waktu berlalu, setelah mereka berangkat dari timur, bahwa mereka menemukan sebuah dataran di Tanah Sinar, dan mereka bermukim di sana. Tanah Sinar diidentifikasi sebagai Mesopotamia. Nama itu mungkin berasal dari bahasa Ibrani Sene Neharot, dua sungai, bahasa Ibrani Sene Arim, dua kota, atau bahasa Akkadia Sumeru. Orang-orang Mesopotamia merupakan penyebaran dari Asia Tenggara Timur, yang disebabkan oleh bencana dan kenaikan cepat permukaan laut di Sundalandia, mereka berangkat dari timur. Oleh karena itu, asal-usul tanah mereka yaitu Eden, adalah di Sundalandia, taman di timur, di Eden. Dalam Kejadian 29, pada tanah tersebut Tuhan menumbuhkan setiap pohon yang menyenangkan untuk dilihat dan baik untuk dimakan. Pohon kehidupan juga ada di tengah-tengah taman itu, bersama dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dalam Kejadian 2:19-20, pada tanah tersebut Tuhan menciptakan segala binatang darat dan setiap burung di langit, dan menyerahkannya kepada manusia bagaimana cara menyebutnya. Apapun makhluk hidup yang disebut oleh manusia, itu adalah namanya. Manusia memberikan nama kepada semua ternak, burung dari langit, dan segala binatang, tapi Adam tidak menemukan pembantu yang cocok untuknya. Tuhan menciptakan Taman Eden khusus untuk Adam, manusia pertama, yang telah diciptakan olehnya. Dengan demikian, Taman Eden adalah amat sempurna. Taman ini memberikan keindahan dan rezeki, menjadi tempat bagi setiap pohon, yang menyenangkan untuk dilihat dan baik untuk dimakan dan sumber air tawar dari sungai untuk diminum. Taman Eden belum dapat ditemukan karena semua orang telah mencari di tempat yang salah. Dalam hipotesisnya, penulis mengidentifikasi lokasi Taman Eden sebagai dataran luas yang dikelilingi oleh pegunungan di bagian selatan Pulau Kalimantan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Wilayah Indonesia di Kalimantan meliputi 2/3 dari Pulau Kalimantan. Terkenal karena hutan tropis, sumber daya alam yang kaya, dan beragam flora dan fauna yang eksotis, endemik, Kalimantan menyediakan dunia unik tersendiri yang belum dijelajahi. Wilayah ini memiliki sejumlah cagar alam untuk melindungi flora dan fauna yang unik. Kersikluwai adalah tempatnya anggrek hitam Kolongenia pandurata, yang tumbuh sangat langka, terletak di bagian hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bontang, di Kabupaten Kutai, memiliki flora dan fauna yang langka. Taman Nasional Kutai dekat Bontang layak untuk dikunjungi untuk melihat pemandangan terutama di Bras Basah. Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah adalah situs konservasi flora. Wilayah yang dihipotesiskan sebagai Taman Eden dihuni oleh orang Dayak, penduduk asli Kalimantan. Bagian tengah wilayah ini ditutupi oleh hutan tropis, yang menghasilkan rotan, damar dan kayu berharga seperti ulin dan meranti. Dataran rendah di bagian selatan didominasi oleh rawa gambut yang bersinggungan dengan banyak sungai. Iklim di wilayah ini adalah bercuaca basah zona khatulistiwa dengan 8 bulan musim hujan dan 4 bulan musim kemarau. Curah hujannya adalah 2.700 sampai 3.400 mm dengan rata-rata 145 hari hujan setiap tahunnya. Gunung tak berapi yang tersebar di daerah ini antara lain Kengkabang, Samiajang, Liang Pahang dan Ulu Gedang. Pegunungan meratus terdapat di sepanjang bagian timur wilayah tersebut. Gunung-gunungnya memiliki puncak yang berkabut, sungai-sungai yang menyeberang, hutan yang lebat, lembah yang curam dan memiliki formasi kares bergerigi. Pegunungan ini dihuni oleh orang Dayak Meratus yang semi-nomaden, dengan adat dan agama yang kuat dan memainkan musik yang sakral. Uraian di atas menunjukkan bahwa wilayah tersebut pantas disebut sebagai Taman Eden seperti dalam Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa suatu sungai mengalir keluar dari Eden, dan selanjutnya sesuatu jarang terjadi pada sungai itu, khususnya terbagi menjadi 4 kepala, yang terpisah pada bagian hilirnya dan bersumber pada satu sungai. Hampir semua sungai dimulai dari satu sumber atau berasal dari berbagai sumber anak sungai. Kata kerjanya dalam bahasa Ibrani adalah berbentuk sedang dan bukan imperfect. Juga, sebuah frase kata benda di awal suatu ayat adalah tidak biasa. Selanjutnya, kata-kata dan dari sana, berada sebelum kata kerja, terpisah, menunjukkan bahwa kata kerja ini tidak memiliki subjek. Kejanggalan tersebut dirasakan karena penafsirannya adalah secara verbatim.
Bentuk kata kerja sedang menyiratkan bahwa kata-katanya berada dalam sebuah frase. Sungai yang mengalir keluar dari suatu wilayah Eden dapat diartikan sebagai wilayah hidrografi, wilayah hidrologi, atau daerah aliran sungai, das. Frase yang berikutnya menegaskan lagi penafsiran ini dari sana terbagi, dan menjadi empat kepala dapat diartikan sebagai, yang terdiri dari empat sub-das utama, sub-wilayah. Frase tersebut tampaknya tidak ditemukan dalam bahasa asli ayat tersebut. Jadi, ayat tersebut dapat diartikan sebagai, wilayah hidrologi Eden terdiri dari empat sub-das utama. Penamaan sungai-sungai Alkitab itu diduga berasal dari alinemen geografisnya. Penomoran sungai juga sesuai dengan urutannya, dari barat ke timur. Bentuk kata kerja sekarang sederhana menunjukkan bahwa kondisinya tidak berubah dengan berjalannya waktu. Keempat sungai tersebut teridentifikasi sebagai Kahayan untuk Pison, Kapuas untuk Gihon, Barito untuk Hidekel dan Negara untuk Perat seperti terlihat pada gambar di atas dan dibahas di bawah ini. Dalam Kejadian 2:11-12, nama yang pertama adalah Pison, berkelok-kelok melalui seluruh tanah kafilah, di mana terdapat emas, dan emas dari tanah itu bagus, ada, bedolah dan, batu permata. Nama Ibrani untuk Pison adalah yang berarti, kenaikan, dan dapat berakar dari yang berarti, melontar, berpencar, tersebar, atau membelok. Bila diterapkan dalam alinemen sungai, dapat berarti bahwa sungainya adalah berpencar, membias atau membelok. Melihat geografi wilayah tersebut, Sungai Kahayan adalah membelok ke arah barat, apabila dilihat dari hilir. Pada sekitar pertengahan Sungai Kahayan, sungainya berkelok-kelok. Sungai yang berkelok-kelok menandakan bahwa topografi di daerah yang dilintasi sungai adalah datar dan cenderung digunakan sebagai pusat komunitas. Dengan demikian, kafilah bisa jadi di tempat ini. Kafilah dijelaskan secara panjang lebar di Alkitab dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Eden, menyiratkan bahwa tempat ini adalah yang paling penting atau paling banyak dihuni. Tempat ini dapat dengan mudah dijangkau dari pantai selatan melalui Sungai Kahayan bagi orang luar untuk mengunjunginya. Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah saat ini, Palangkaraya, terletak di daerah ini juga. Alkitab mengatakan bahwa terdapat emas di kafilah dan emas itu baik. Sungai Kahayan terkenal dengan pertambangan emasnya. Tempat bernama Gunung Mas di bagian tengah Sungai Kahayan, kaya dengan emas dan beberapa mineral lainnya seperti perak, tembaga, besi, seng, timah, platinum dan zirkon. Saat ini, cadangan emas di daerah tersebut sekitar 45 juta ton. Selain beberapa nama klasik lainnya, Pulau Kalimantan pernah dijuluki dengan nama Nusa Kencana yang berarti, Pulau Emas, mungkin lokasinya di Gunung Mas karena mudah dijangkau dari pantai selatan melalui Sungai Kahayan. Emas dan zirkon adalah melimpah di Kalimantan bagian selatan dan merupakan andalan utama wilayah ini pada saat ini. Alkitab menyebutkan, bedolah, sebagai produk kafilah. Kata Ibraninya adalah bedolah diduga berasal dari badal yang berarti, membagi, dalam berbagai arti harfiah atau kiasan, memisahkan, membedakan, berbeda, memilih, dan lain-lain, atau dari kata asing. Bedolah, adalah salah satu dari kata-kata dalam Alkitab yang maknanya tidak jelas. Menurut Septuaginta, adalah carbunclip batu permata berwarna merah, atau kristal, menurut sumber lain, mutiara, atau sejenis karet. Yang terakhir adalah lebih mungkin, mengingat berbagai bentuk kata Yunani bedela, bitla dan bedelion, lion suatu resin karet oleo semi-transparan. Kalimantan bagian selatan terkenal sebagai penghasil getah karet alam yang dikenal dengan nama, jelutung. Malaysia, jelutong, disadap dari pohon dengan nama yang sama di era SPP, dan merupakan eksportir terbesar komoditas tersebut di dunia. Distribusi alaminya tersebar lokal di hutan tropis elevasi rendah yang hijau sepanjang tahun. Jenis pohon yang tumbuh di rawa-rawa, di era Polipila, merupakan bahan penting untuk membuat permen karet. Selain itu, getah, jelutung, merupakan bahan industri untuk perekat, pernis, ban balap, waterproofing dan isolasi. Kawasan ini juga terkenal dengan pohon getah perca lokal dikenal dengan nama, nyatoh, atau, nyatu, Palakuyum spp. Habitatnya adalah di pesisir, dataran rendah Dipterocarpacea campuran, rawa-rawa dan hutan pegunungan. Masyarakat Dayak di wilayah tersebut memanfaatkan getah, nyatu, sebagai bahan baku pembuatan kerajinan, dari jenis pohon, nyatu, yang hanya terdapat di wilayah ini. Alkitab juga menyebutkan, batu permata, sebagai produk kafilah. Kata Ibraninya dalam Alkitab adalah ham dari akar kata yang tak terpakai mungkin berarti, memucat, permata, atau batu berharga.
Cerita mengenai Kalimantan sebagai sumber yang kaya akan batu permata telah mencapai ketenarannya di seluruh dunia. Kalimantan, seperti yang dikenal di masa lalu dan oleh Barat, memang merupakan sumber batu permata alami dan telah terdokumentasikan dengan baik dalam banyak literatur. Ametis atau nama lokalnya, kecubung, permata berwarna ungu, secara khusus terdapat dan terkenal di Kalimantan bagian selatan. Suatu tempat dengan nama Martapura yang terletak di wilayah ini terkenal industri batu permatanya sejak dahulu kala. Zirkon, batu permata dengan warna-warna alami bervariasi antara tidak berwarna, kuning emas, merah, coklat, biru, dan hijau, berlimpah terdapat di sepanjang endapan aluvial Sungai Pedalaman di Kalimantan bagian selatan dan barat, sebagai produk sampingan dari kegiatan pertambangan emas. Dalam Kejadian 2:13, dan nama sungai kedua adalah Gihon, sama bahwa berkelok-kelok melalui tanah Kus. Nama Ibrani untuk Gihon adalah Ge. Icho, N atau Giho, N yang berarti menyemprotkan, bisa berasal dari akar primitif Ge. Yah atau Go, Ah yang berarti menyemburkan air, menyemprotkan, menyeretkan, menyampaikan, atau memecahkan. Bila diterapkan dalam alinemen sungai, ini bisa berarti bahwa sungai itu terpecah banyak, terpisah banyak, terbagi banyak, atau bercabang banyak. Melihat geografi wilayah tersebut, Sungai Kapuas bercabang menjadi 3 anak sungai secara merata yang terlihat seperti semprotan. Pada pertemuan anak-anak sungainya dan beberapa jarak ke arah hilir, bagian Sungai Kapuas berkelok-kelok. Kus bisa jadi ada di sini dan merupakan tempat penting kedua setelah kafilah. Dalam Kejadian 2:14, dan nama sungai ketiga adalah Hidekel, mengalir di depan Ashur. Nama Ibrani untuk Hidekel adalah Cidekel yang berarti, cepat, atau, melesat, mungkin berasal dari Cad Dekel yang berarti, panah yang tajam dan cepat, Keil dan Delits, atau kata asing. Bila diterapkan dalam alinemen sungai, hal ini bisa berarti, lintasan panah yang cepat melesat lintasan panjang dan langsung, atau hanya panjang dan langsung saja. Melihat geografi wilayah tersebut, Sungai Barito adalah panjang, langsung dan hampir lurus. Digunakan kata kerja, mengalir, dan bukan, berkelok-kelok, seperti dalam 2 sungai lainnya, menyiratkan bahwa sungainya adalah langsung atau lurus. Alkitab mengatakan bahwa sungai Hidekel mengalir di depan Ashur. Kata Ibrani Kitmah dapat berarti, di depan, menghadap, atau, di sebelah timur. Jadi, selain mengalir di depan Ashur, frase tersebut dapat pula diartikan sebagai mengalir di sebelah timur Ashur. Dalam Kejadian 2:14, sungai keempat adalah Perat. Kata Ibrani untuk Perat adalah pera yang berarti membelahkan. Bila diterapkan dalam alinemen sungai, hal ini dapat berarti menyimpang atau menyabang. Melihat geografi wilayah tersebut, Sungai Negara merupakan cabang atau anak sungai dari Sungai Barito. Alkitab mengurangi deskripsi sungai ini, tanpa penjelasan mengenai alinemennya atau nama tempat di dekatnya, dan menempatkan dalam urutan terakhir. Ini bisa berarti bahwa Perat adalah sungai yang paling tidak penting dibandingkan dengan 3 sungai lainnya di wilayah ini. Perat umumnya dikaitkan dengan Sungai Efrat di Mesopotamia, cara orang Yunani mengucapkan kata Ibrani pera. Di mana suku kata pertamanya hanya membantu sehingga terbunyikan konsonan gandanya. Selain itu, Perat juga disamakan dengan Puratu di Syria dan Ufratu di Persia kuno. Nama-nama yang mirip dengan ini dapat ditemukan di berbagai tempat. Suatu nama tidak dapat dibuktikan hanya dengan kemiripan dalam ucapannya, dan kadang-kadang tempatnya terpisah sangat jauh. Beberapa nama yang sama telah terdapat dalam sejarah di seluruh dunia. Ilmu geografi telah memberi banyak contoh pemindahan nama dari satu tempat ke tempat lain di sepanjang garis migrasi. Oleh karena, sangat mungkin terjadi bahwa suatu nama dapat dibawa oleh suku-suku yang melahirkannya atau yang dicintainya, menjadi nama yang sama di tempat barunya. Banjir Nuh. Narasi banjir Nuh terdapat dalam Kejadian 6-9. Narasi tersebut menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan untuk mengembalikan bumi ke dalam keadaan sebelum penciptaan dengan memberikan air bah sehingga membanjiri bumi, karena kejahatan kemanusiaan, dan kemudian membuatnya kembali menggunakan mikrokosmos bahtera Nuh. Nuh dalam bahasa Ibrani adalah Noah dari akar NW atau dan bahasa Aram terucap. Sangat mungkin bahwa Nuh dan Manu, nama pahlawan banjir dalam tradisi India, adalah individu yang sama. Manu, seperti Nuh, dikatakan telah membangun sebuah bahtera di mana 8 orang yang diselamatkan. Manu dan Nuh adalah keduanya kakek moyang semua umat manusia pasca banjir.
Kisah banjir Nuh di dalam Kejadian adalah cocok dengan mitos banjir Gilgamesh begitu dekatnya sehingga sedikit diragukan bahwa kisah tersebut berasal dari Mesopotamia. Kata Manu terkait dengan bahasa Jerman Manus, pendiri bangsa Jerman Barat, yang disebutkan oleh sejarawan Romawi Tacitus dalam bukunya Germania. Manus juga nama Lituania untuk Nuh. Nama yang sama bahkan tercermin dalam Menes di Mesir, pendiri dinasti pertama Mesir, dan Minos, pendiri dan raja pertama Kreta. Minos juga disebutkan dalam mitologi Yunani sebagai anak Zeus dan penguasa laut. Anu terdapat di Sumeria sebagai dewa cakrawala, dan pelangi disebutnya juga, busur besar Anu, yang tampaknya acuan yang jelas untuk Nuh. Dalam mitologi Mesir, Nuh adalah dewa perairan yang mengirim genangan untuk menghancurkan umat manusia. Dalam cerita rakyat Kalimantan bagian selatan, Maharaja Banu adalah manusia pertama yang mendiami wilayah tersebut. Bahasa Sanskerta Manusa, bahasa Indonesia manusia, bahasa Swedia Maniska, bahasa kuno Jerman Timur Mana dan bahasa Inggris Men adalah berhubungan erat, yang berarti manusia. Suku asli Jepang disebut Ainu, kata yang juga berarti manusia. Dalam bahasa Sioux, terdapat kata Mine, yang berarti air. Dalam bahasa Assiniboine, Minetoba berarti padang rumput berair. Namun, kata ini mungkin juga telah berasal dari bahasa Kri dan Ojibwa Sauto, yang berarti tempat roh agung. Manitou, roh agung, adalah dewa tertinggi di Algonquins. Nama Managua, ibu kota Nicaragua, berasal dari bahasa Nahuatl Managuac, yang berarti dikelilingi oleh kolam. Bahasa Kawi Banu dan bahasa Dayak Barito Banyu berarti air. Ada Ino, dewi laut dalam mitologi Yunani, dan kata Yunani Naet, yang berarti peri sungai. Selanjutnya, Baruna atau Waruna di Kepulauan Indonesia yang diberi julukan Dewa Air, adalah penguasa lautan dan samudera, yang kemudian dianggap sebagai manifestasi dari Brahma dalam mitologi Dharma. Bahasa Sanskerta untuk kapal adalah nau. Akar kata ini telah dikembangkan bahkan dalam bahasa Inggris menjadi kata-kata seperti navi, nautical, nausea, dan sebagainya. Dalam mitologi Norwegia, Njord adalah dewa kapal, hidup di Noatun, pelabuhan kapal. Dalam bahasa ini, suku kata Noa berkaitan dengan Islandia atau yang berarti kapal. Dengan demikian, Nuh dan banjir besarnya tidak hanya diingat dalam tradisi kuno semua bangsa, tetapi namanya juga menjadi bagian dan dengan beragam cara terkandung dalam bahasa keturunannya. Runtutannya adalah tidak terlalu terlihat dan sering hampir hilang, sehingga kadang dikaitkan secara spekulatif dan mungkin dapat salah, tetapi korelasinya terlalu banyak untuk dikatakan hanya kebetulan, sehingga merupakan bukti sejarah banjir yang pernah terjadi di seluruh dunia.